Langkah pertama setelah kita mendapatkan bahan utamanya yaitu bayam yang udah kita siangi dan kita cuci bersih. Kemudian kita bilas hingga benar-benar bersih dan sisihkan. Bahan lain yang kita tambahkan adalah 1 buah jagung. Untuk jagungnya di sini kita potong 1 jari jadi memanjang seperti itu ya. Atau untuk potongannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi untuk tambahan bahannya selain bayam bisa menggunakan jagung manis, putren ataupun labu kuning, wortel dan lain sebagainya ya. Jadi disesuaikan dengan yang ada. Selesaikan memotong jagung manis, kemudian sisihkan dalam wadah. Bahan lain yang kita tambahkan adalah 1 buah wortel. Untuk wortelnya udah kita kupas bersih, kemudian kita belah menjadi 2 bagian dan kita potong-potong mengotak atau mengotak pemanjang seperti ini. Jadi disesuaikan dengan potongan jagung yang telah kita potong. Jika sudah, bisa kita sisihkan. Untuk bumbunya cukup simpel, ada 5 siung bawang merah yang udah kita kupas, kemudian bisa kita iris tipis-tipis. Bumbu lainnya ada 2 siung bawang putih, iris tipis seperti bawang merah. Jika bawang merah dan juga bawang putihnya mau digeprek juga boleh ya. Selanjutnya ada 2 batang daun bawang, jadi ini cukup putihnya saja. Kemudian kita iris kecil-kecil. Setelah terselesaikan, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Jadi bumbunya sangat simpel banget ya, cuma bawang merah, bawang putih, dan juga daun bawang. Setelah itu kita siapkan juga untuk perasanya mulai dari garam, gula, dan juga penyedap. Untuk penyedapnya di sini menggunakan kaldu jamur atau boleh menggunakan penyedap lainnya. Sekarang ke tahap memasak, didihkan air. Setelah air mendidih, baru kita masukkan bahan-bahannya mulai dari jagung manis dan juga wortel yang udah kita potong. Kemudian bumbunya untuk bawang merah, bawang putih dan juga daun bawang kita masukkan juga. Setelah itu kita aduk merata. Jangan lupa kita tutup dan tunggu sampai matang. Di panci lain kita udah ngerebus air dan airnya juga udah mendidih. Kemudian kita alupi bayamnya, bayam yang udah dicuci ya. Ini bertujuan agar warna sayur bening bayamnya tidak menghitam atau warnanya keruh ya. Jadi kalau udah dialupin seperti ini, warna sayur bayamnya jadi bening. Aduk merata hingga mendidih saja dan berubah warna, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan. Kalau mau dikonsumsi langsung direbus juga boleh, kembali ke selera masing-masing. Sekarang kita lihat rebusan jagung dan juga wortelnya. Jika sudah empuk atau disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Kalau masih mau crunchy juga boleh tambahkan bumbu seperti garam, gula dan juga penyedap. Jika sudah benar-benar mendidih dan rasanya udah pas, bisa kita masukkan bayam yang udah kita rebus sejenak atau yang sudah kita alubi. Aduk merata, jangan lupa dites rasa. Karena rasanya di sini kurang asin, jadi kita tambahkan sedikit garam, aduk kembali dan bisa matikan kompor jika rasanya udah pas. Nah, sayur bening bayam lengkap dengan wortel dan juga jagung manis udah siap untuk dinikmati. Yang pertama yang dibutuhkan ikan pindang keranjang. Kemudian kita bersihkan dan cuci bersih. Untuk durinya udah dihilangin. Bahan lain yang dibutuhkan ada jengkol. Untuk jengkolnya boleh diganti dengan pete, tapi karena kami lebih suka dengan jengkol, jadi kita menggunakan jengkol dan kita iris kecil-kecil tipis seperti ini. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Selanjutnya kita siapkan bahan lainnya yaitu cabai hijau yang udah kita petikin dan kita cuci bersih. Kemudian kita potong serong acak. Untuk cabai hijaunya boleh dipotong memanjang atau sesuaikan dengan selera masing-masing. Jika semuanya sudah terselesaikan, bisa kita pindahkan ke dalam wadah dan sisihkan. Berikut kita tambahkan cabai rawit. Untuk cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan tingkat kepedasan masing-masing. Di sini kita menggunakan 7 buah saja. Ini udah lumayan pedas ya. Tapi kalau mau lebih pedas bisa ditambahin. Kemudian kita sisihkan.
Selanjutnya ada 3 buah tomat ukuran kecil, kemudian kita potong kecil memanjang. Jika sudah, bisa kita sisihkan ke dalam wadah. Bumbu lainnya ada 5 siung bawang merah, kemudian kita iris tipis. Kemudian ada 3 siung bawang putih, kita iris tipis memanjang, sama halnya seperti bawang merah. Ada juga lengkuas. Untuk lengkuasnya 1 ruas, tapi di sini kita potong tipis. Kemudian daun salam. Sesening yang dibutuhkan ada gula merah yang udah kita sisir, kemudian ada garam dan juga penyedap. Sekarang ke proses memasak. Panaskan minyak. Jika sudah, bisa masukkan sedikit tepung terigu, baru masukkan ikan pindang yang udah kita bersihkan durinya. Tujuannya agar tidak meletus-meletus saat digoreng. Goreng ikan pindang sampai berubah warna aja, jadi nggak usah terlalu kering ya, cukup berubah warna. Kemudian bolak-balik dari sisi kanan dan kirinya. Jika sudah, bisa kita tiriskan. Masih di minyak yang sama, masukkan jengkol yang udah kita iris kecil-kecil. Kemudian goreng jengkol hingga berubah warna atau matang. Tapi jangan terlalu matang, ntar jadinya jengkolnya alot ya. Selanjutnya, jika sudah, bisa kita tiriskan. Sekarang kita panaskan wajan dan tuang minyak secukupnya aja. Kemudian jika udah panas, bisa kita masukkan bawang merah dan juga irisan bawang putih. Untuk lengkuasnya juga kita masukkan sekalian, kemudian tumis-tumis bawang merah dan juga bawang putihnya hingga layu dan harum. Jika sudah tercium harumnya, masukkan daun salam, cabai hijau dan juga cabai merah. Aduk-aduk hingga tercampur merata dan cabainya hingga layu ya. Jika sudah mulai layu, bisa kita masukkan air secukupnya aja atau sedikit aja, kira-kira setengah mangkuk. Setelah itu, masukkan juga seseningnya gula, garam dan juga penyedap. Tumis-tumis kembali, kemudian tuangkan kecap manis kira-kira 1 sendok makan. Selanjutnya aduk hingga tercampur merata. Biarkan benar-benar mendidih, kemudian masukkan tomat merah dan juga tomat hijaunya. Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa masukkan juga jengkol yang udah kita goreng sejenak tadi. Aduk kembali, dan jika semuanya udah matang, baru bisa kita masukkan ikan pindang keranjang yang udah kita goreng. Tumis-tumis kembali hingga semuanya tercampur merata. Jangan lupa dites rasa. Jika rasanya udah pas, bisa kita matikan kompornya, angkat dan pindahkan ke piring saji. Nah, ini dia hasil masakan hari ini, olahan dari ikan pindang keranjang lengkap dengan jengkol dan juga cabai hijaunya. Semoga suka dengan resep kali ini dan selamat mencoba. Kita siapkan adalah tempe. Kita menggunakan 1 papan tempe. Kemudian kita buka daunnya. Setelah itu kita potong-potong. Potong kecil aja biar cepat matangnya, karena nanti akan kita steam. Kukus tempe selama kurang lebih 15 menit. Kemudian kita siapkan bahan lainnya. Ada 2 batang seledri, kemudian kita potong kecil-kecil. Kalau mau menambahkan daun bawang juga boleh ya, tapi karena lagi kosong jadi cukup menggunakan daun seledri. Kemudian kita sisihkan. Di sini udah ada bawang putih goreng. Jadi bawang putihnya sama bawang merah goreng kurang lebih 2 sendok teh. Kemudian nanti kita haluskan. Selanjutnya ada 2 butir telur. Kemudian campurkan semua bahan yang udah kita siapkan. Jangan lupa tambahkan seseningnya, mulai lada putih bubuk ya. Ada penyedap dan juga garam. Jika semua bahan dan juga bumbunya udah kita satukan dalam wadah, bisa kita aduk hingga benar-benar tercampur merata. Oh ya, saat menghaluskan tempe nggak kerekor ya, mohon maaf. Jadi tempenya itu dilumatkan sampai halus, setelah itu dicampurkan dengan bahan lainnya. Jika adonan udah jadi, bisa kita bentuk menjadi seperti bergedel, bulat pipih, ataupun lonjong.
Untuk bentuknya nggak harus sama, jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan hal yang sama, ambil 1 sendok adonan, kemudian bulatkan dan pipihkan. Lakukan hal yang sama hingga semuanya terselesaikan. Jika adonan sudah kita bentuk, bisa kita goreng. Namun sebelumnya bisa kita celupkan ke dalam putih telur. Untuk kuningnya tadi udah kita campurkan dalam adonan ya. Setelah kita celupkan kedua sisi adonan tempe, bisa kita masukkan ke dalam minyak yang udah kita panaskan. Goreng satu persatu agar tidak berdempetan. Jika warnanya udah mulai berwarna kecoklatan, bisa kita balik. Untuk proses menggorengnya, gunakan api sedang saja. Selanjutnya, jika kedua belah sisi udah berwarna kuning kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Nah, perkedel tempe udah siap untuk dinikmati. Selanjutnya, bisa kita pindahkan ke piring saji.